Ini adalah LED H4JL89 ya. Ini LED model terbaru, produk dari juragan lampu Jungki Wenas. Dia terdapat balas ya, high power, terdapat logo emboss juragan lampu. Tipe JL89 ini memiliki keunggulan adalah lampu dekat dengan lampu jauh. Dia bisa nyala berbarengan. Biasanya LED pada umumnya lampu dekat yang nyala adalah lampu chip bagian atas. Pada saat lampu jauh adalah yang nyala lampu bagian bawah. Nah, sedangkan LED ini lampu dekat bagian atas yang nyala, pada saat lampu jauh bagian bawah nyala, lampu dekatnya tidak mati. Jadi LED ini sangat-sangat high power ya. Karena kenapa? Pada saat Anda high beam, total nyala dari lampu ini 2 buah chip. Atas dan bawah nyala. Jadi kebanyakan kalau LED pada umumnya Anda pada saat lampu dekat, terus Anda lampu jauh, sinarnya bergerak ke atas, lampu dekatnya hilang, blank. Jadi sinar hanya ke atas, yang bagian bawahnya hilang. Nah, kalau Anda pakai LED ini pada saat Anda high beam, dekatnya tidak hilang, atasnya malah tambah terang. Ya, jadi LED ini merupakan LED high power, tipenya adalah JL89. Ya, karena kenapa kita namakan 89? Karena LED ini idealnya low beamnya adalah 90 watt. 90 watt bisa didapat jika tegangan input dari soket Anda adalah 13,8. Ya. Nah, power supply saya tidak mencukupi. Kenapa? Karena kita bebankan atau kita tes, dia drop. Ya, kenapa drop? Karena power supply-nya nggak kuat, udah tua. Saya sudah bermain LED 15 tahun, power supply ini umurnya sudah 10 tahunan lah. Ya. Jadi udah payah, udah tua, komponen elektroniknya, MOSFET-nya segala macam. Jadi waktu kita bebankan ampere yang gede, yang kita sudah setting 13,5, dia akan turun di bawah 13, sekitar 12,1. Nah, makanya idealnya Anda kalau mau mengetes begini menggunakan aki, atau pada saat mesin mobil nyala alternator charging itu 13,8, 13,6. Nah, ini akan maksimal. Makanya kenapa kita namakan JL89. Tetapi kalau kita ngetes di sini, dia tidak sampai 90 watt pada saat lampu dekat, hanya sekitar 70 ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Tuh. 79, 73, 74 ya. Voltnya ini adalah turun 12,9. Padahal saya kalau pada saat mati, nah, power supply ini 13,48 kita sudah setting 13,48 volt. Nah, di situ terbaca 13,5. Tuh. Ya, ada voltmeternya 13,5. Tetapi masalahnya adalah pada saat kita bebankan atau kita kasih beri beban, dia ngedrop power supply-nya. Jadi makanya powernya juga tidak kita bisa buktikan 90 watt. Tapi memang ini adalah 90 watt ya untuk lampu dekatnya. Makanya kita kasih nama JL89 seperti itu ya. Pada saat lampu dekatnya 90 watt idealnya terbaca di wattmeter saya hanya sekitar 75-an wattnya. Nah, pada saat high beam mestinya ini adalah 130 watt. Ya, 130 watt. Tetapi kalau dibaca menggunakan wattmeter saya, nah, Anda bisa lihat langsung ya. Ini Anda fokus saja ke sini ya. Anda fokus ke situ, kita coba nyalakan jadi Anda bisa langsung nonton ya. Nah, ini pada saat lampu dekatnya terbaca 77,83 tuh saat ini bisa tuh. Ya, 80 watt. Nah, pada saat high beam-nya, nah ini high beam-nya terbaca 112, berapa nih saat ini? 116 ya. 117. Mestinya adalah idealnya high beam bisa 130 watt. Ya, karena memang speknya seperti itu. Ya, speknya seperti itu. Ada hubungan dengan input tegangan dari soket lampu ini. Nah, makanya lampu ini adalah cocoknya untuk Anda para penghobi. Ya,
Apa yang saya maksud para penghobi atau Anda penggemar atau Anda entusias terhadap lampu terang, Anda boleh order LED ini. Tetapi kalau Anda yang tidak mempunyai waktu atau tidak mempunyai hobi atau tidak mempunyai skill untuk memodif mobil Anda, mendingan Anda tidak beli. Saya ngomong apa adanya to the point. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli karena memang LED ini untuk Anda para hobi. Kenapa? Karena Anda harus menambahkan kabel relay set lebih bagus dibandingkan pakai originalnya, soket bawaan mobil. Karena kenapa? Saya dari dulu mereview LED ini adalah PNP seperti JL45, seperti JL3 itu adalah PNP. Karena kenapa? Anda tidak perlu menambahkan kabel relay set karena tinggal colok aja Anda tinggal pakai. Nah, sedangkan LED ini adalah high power. Ya, sebenarnya saya tidak mau nih menggunakan balas begini nih, saya mau masukin ke dalam. Ya, di dalam LED-nya. Tetapi karena high power, jadi menggunakan 2 buah driver nih. Ya, karena LED yang biasa saya jual itu adalah 1 driver. Sedangkan LED ini menggunakan 2 driver. Nah, 2 driver nggak bisa ditaruh di dalam. Jadi ya udah kita taruh di luar. Nah, makanya ada balas. Nah, makanya balasnya eksternal seperti itu. Jadi tujuannya apa? Karena dia menggunakan 2 driver. LED-LED yang biasa hanya menggunakan 1 driver. Kenapa? Karena pada saat lampu dekat dan lampu jauh, nyalanya bergantian. Jadi 1 driver aja. Bergantian. Waktu saat lampu dekat, ya pakai driver itu juga. Pada saat lampu jauh, pakai driver itu juga. Cuma beda di switch. Nah, sedangkan kalau LED ini, drivernya masing-masing. Kenapa masing-masing? Karena 1 LED, 1 driver. Jadi, untuk lampu dekat 1 driver, lampu jauh 1 driver. Kita bisa nyalakan lampu dekatnya dan kita bisa nyalakan lampu jauhnya. Jadi, makanya LED ini bisa total lebih terang seperti itu. Nah, efek akibatnya apa? Ya setrumnya besar, jadi Anda harus menggunakan kabel relay set. Kalau tidak, ya efeknya apa? Tetap nyala, tetapi kadang-kadang mungkin bisa flicker, kedip-kedip, macem-macem. Nah, makanya buat Anda yang orangnya sensitif, perfeksionis, yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan order. Ya, saya tidak menyarankan Anda untuk order. Orderlah JL45, itu sudah sangat terang juga. Tetapi kalau Anda mau lebih terang, Anda bisa order ini. Bisa sekitar 3 kali lebih terang dibandingkan JL45. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya juga pakai. Saya sudah tes pakai kemarin liburan lebaran 2024 muter Jawa, ya Jawa Tengah sampai Jawa Tengah lah, ya Semarang, Jogja kita muter balik lagi ke Jakarta, Cirebon, Semarang, Jogja balik lagi, ya Solo balik lagi, nggak sampai Bali ya. Ada teman saya yang ke Bali, teman saya, aduh males lah ke Bali, kejauhan, capek di Pol. Ya, kita cuma ngikutin arus mudik aja. Arus mudik berangkat ya kita ikut, arus mudik pulang ya kita ikut cari macet sebenarnya, cari kemacetan ya. Hiburan orang Jakarta cari macet. Ya, jadi kita sudah tes, kita stress test, memang sengaja ya kita nyalakan terus pada saat kondisi macet. Fine-fine saja, tetapi ya itu saya bilang pada saat drop ini dalam arti misalnya mobil Anda kompresor AC start. Nah, pada saat kompresor AC start kan listrik drop, nah dia akan flicker seperti itu. Ya. Hal lain, Anda harus modif karet rumah headlamp Anda. Saya ngomong apa adanya to the point ya. Saya paling nggak suka kalau jualan barang itu istilahnya Anda beli kucing dalam karung. Apa yang saya jabarkan di sini ya Anda boleh ikuti atau Anda merasa ribet ya ganti LED-nya si Jungki, nggak usah, ya nggak apa-apa, nggak usah beli gitu loh. Ya cuma saya berusaha jujur lah kepada Anda, itu yang saya lakukan adalah saya memodifikasi karetnya. Ya, memodifikasi karetnya tujuannya apa? Supaya bisa sirkulasi pendinginan lebih baik. Pendinginan makin baik, LED ini akan makin awet. Ya, oke. Ini adalah LED orderannya. Pak Anang ya, terima kasih Pak Anang. Ini diorder untuk Honda Cielo loh. Honda Accord Cielo. Ini Pak Anang saya yakin nih, dia dulu udah pernah order sama saya H4 JL45. Ya. Dan videonya dia pernah kirimkan ke saya plat AE, ya, pernah kirimkan ke saya dia jalan kondisi kabut. Ya, ada tuh di YouTube saya masukin. Nah, ini terima kasih untuk Pak Anang order kembali ya, tipe JL89 karena mungkin Pak Anang percaya dengan kita Juragan Lampu ya, langsung ditransfer, Bro. Ya. Dia tadi siang nanya saya jam 13.38 ya. Ditransfer ke saya menggunakan rekening BCA di jam 3.
lewat 20. Nah, saat ini adalah jam 4. Kita review, kita setting, kita kalibrasi, kita cross check, recheck ulang, kita segera kirim hari ini. Pokoknya hari ini harus berangkat ya. Ini jam 4, jam 5 lah paling telat kita akan kirim. Nah, ini orderan yang lain dari Tokopedia. Terima kasih Pak Marianto Akok. H4 JL3 nih ya. Nah, ini juga terima kasih untuk Pak Arda ya. JL89 juga mau kita segera kirim ya. Ini orderan yang sore yang mau kita kirim. Nah, keunggulan lain dari LED ini yang kita harus sebutkan adalah LED ini Anda bisa langsung setting jam 12 ya. 11.30, 11.45, jam 12 bisa karena LED ini tanpa bayangan gelap. Ya. LED ini driver eksternal, saya ngomong apa adanya. Anda memasang LED ini adalah buka dulu ininya, dilepas, pasang karet, baru bohlam masuk. Ya, kalau karet Anda tidak jebol atau karet tidak Anda iris, Anda mau pakai karet apapun boleh lah, terserah Anda, pokoknya sekreatif apapun. Anda mau beli karet beginian, mau dipasang begini, it's okay, bebas, nggak masalah. Anda mau pakai karet apapun, ya. Anda mau beli karet yang model bagaimanapun juga boleh, yang model begini atau apapun. Intinya adalah saya menyarankan Anda yang pasti karet original Anda harus modifikasi. Kenapa? Kalau karet original sudah pasti menutupi heatsink ya. Kenapa sih heatsink itu tidak boleh ditutupi? Karena harus bersirkulasi itu LED-nya ya. Karena kalau tidak bersirkulasi udaranya itu bisa menyebabkan overheat ya. Lepas dulu ininya, pasang karet. Karet sudah dipasang ya. Bohlam masuk. Nah, ini kunci utama di LED ya. Nah, ini masang heatsink begini. Nah, ini heatsink harus terlihat. Heatsink makin terlihat makin bagus. Kenapa? Karena kipas angin berputar nih, angin akan meniup ke dalam. Dia harus bisa keluar di celah-celah heatsink. Intinya itu aja. Ya, supaya bisa bersirkulasi. Karena ini ada kipas. Kipasnya ini mendinginkan body LED-nya. Makin dingin ini LED, makin awet. Gitu aja kuncinya, ya. Jadi memang ini benar-benar untuk Anda penggemar ya. Kalau bukan penggemar Anda mendingan nggak usah beli. Kenapa? Karena kalau soal terang saya jamin 100% terang. Ya, paling terang. Karena kenapa? Saya pakai sendiri. Ya, saking terangnya ini mobil orang lain, ini mobil kita di belakangnya, ini silaunya itu sampai mantul balik ke kita, malah kita yang merasa waduh, terang banget, silau jadinya ke kita. Nah, silaunya ini bukan menyilaukan lawan arah, bukan, karena ini akan kita kalibrasi dan kita setting. Nah, kita akan buktikan ya pola cut off-nya. Ya, pola cut off reflektor ini untuk setir kanan. Tidak melewati garis batas, ya. Nah, kita buktikan. Jadi tidak akan menyilaukan lawan arah, tetapi saking terangnya bisa menyilaukan kita balik, ya. Saya ngomong minusnya nih dari pemasangan LED ini. Saking terangnya, kita kalau dekat-dekat dengan mobil orang di belakangnya, itu kita sendiri yang akan kesilauan, seperti itu. Nah, kita akan jabarkan pola cut off-nya dari LED ini, ya. LED ini pola cut off-nya tidak akan melebihi garis potong, ya. Kita buktikan. Nah, ya. LED ini bisa di-adjust, Anda bisa putar. Nah, Anda lihat, ini garis potong, tidak melebihi. Ya, makanya buat Anda yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya, supaya saya tahu titik mentoknya di mana, polanya di mana, kita kikir di mana, kita atur sudutnya. Ya, LED yang bagus, lampu dekat tidak boleh melebihi garis potong ini. Yang bawahnya harus kosong. Anda bisa lihat ya di video, bahwa ini sampai sini. Bawah kosong. Karena bagian bawah adalah untuk lampu jauh. Lampu dekat adalah ya ini aja. Ya, kalau Anda berpapasan dengan mobil yang pada saat lampu dekat dia udah full, artinya LED tersebut adalah LED abal-abal, LED yang tidak dikalibrasi, LED yang nggak cocok untuk mobil di Indonesia. Nah, kita akan coba nyalakan high beam-nya, lampu jauh ya. Nah, ini adalah lampu jauhnya. Nah, Anda lihat bawahnya terisi. Ya, bawahnya terisi ini untuk memantulkan ke atas, nah makanya Anda silau. High beam namanya. Ya, seperti itu. Jadi LED ini adjustable ya. Anda bisa kita putar begini, 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 bisa ya. Jam 12, 11.30, 11.45, 11,
Itu pun bisa. Anda bebas mau setting jam berapa. Ya, ikuti aja panduan saya nanti kalau Anda mau bertanya boleh. Kalau Anda mempunyai skill untuk men-setting sendiri, baiknya gimana, bebas. Ya, karena LED ini adjustable. Oke? Jadi tidak ada patokannya bagaimana, intinya adalah langsung aja praktek, learn by doing. Ya, karena saya orang teknik, waktu saya kuliah, dosen saya juga mengajarkan orang teknik harus bisa learn by doing. Ya, jadi langsung praktek di lapangan, ada yang kurang ya kita perbaiki, seperti itu. Ya, paling terang, nggak ada lawan, saya jamin. Apalagi high beam-nya ya, high beam-nya sangat luar biasa, seperti itu. Ya, jadi ini tipe JL89 paling terang dengan driver eksternal, kabel sudah dirajut oleh nilon tanpa bayangan gelap. Terima kasih yang sudah order ya. JL89 dengan driver eksternal, untuk setir kanan RHD dengan heat pipe yang lebih besar ukurannya dibandingkan yang versi-versi di luaran atau versi lama. Ini merupakan heat pipe contohnya. Ini sudah dibilang besar, kita punya produk JL55. Ini lebih besar lagi untuk penarikan panasnya. Ya, oke. Anda bisa order di WhatsApp 0898 269 3838, Bukalapak, Tokopedia ataupun Shopee silakan. Oke, terima kasih.